Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyimak tutorial menjahit gamis super cepat dan sistematis di channel Hidayah Akifah. Tonton videonya sampai selesai ya, biar kalian tidak gagal paham terkait video pembuatan gamis ini. Jika kalian ingin belajar terkait pola dan jahit, jangan lupa simak terus video lainnya dengan cara like and subscribe di channel Hidayah Akifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat gamis dengan lipit bagian depan. Seperti tadi yang pada awal video ini sudah dijelaskan. Yang pertama kita buat adalah menyelesaikan pola menyelesaikan bagian belakang ya. Ini bagian belakangnya, bagian belakang gamis polanya seperti ini. Bahannya sudah dipotong, sudah kita obras semuanya ya, semuanya sudah kita obras. Yang pertama kita jahit adalah kupnat bagian belakang. Ini bagian belakang, kupnatnya sudah kita jahit seperti ini ya, sudah dijahit sesuai dengan gambar kupnat kanan dan kiri. Kupnat kanan dan kiri semuanya sudah dijahit. Ini sudah dijahit tanda kupnatnya sesuai dengan tanda kupnat ya. Biasanya saya kalau kasih tanda kupnat cuma ujung atas, ujung bawah, dan tengah, baru kita jahit seperti ini. Kalau sudah kita setrika hasilnya seperti ini. Pada waktu menyetrika, bagian kampuh kupnat diarahkan ke bagian sisi ya, sisi gamis. Jadi kupnat diarahkan ke bagian sisi gamis. Untuk bagian belakang sudah diselesaikan karena tidak ada modelnya. Modelnya sangat simpel sekali seperti ini. Bagian belakang tidak ada yang perlu dijahit lagi, hanya bagian kupnat saja. Berarti kita kesampingkan dulu atau kita simpan dulu bagian belakang. Kita lanjut ke bagian muka. Untuk bagian muka ini di sini saya kasih variasi seperti ini. Ini dari bahan kombinasi sebelahnya saya cukup tempelkan seperti ini. Ini sudah ada tutorialnya di video sebelumnya. Kalian bisa cari di channel Hidayah Akifah video menempel list ya, menempel list seperti ini. Kalian bisa cari di sana. Kemudian bagian atas ini kita hanya pasang resleting. Resletingnya juga resleting Jepang, tidak terlihat. Kalian juga bisa lihat cara tutorialnya, tutorial memasang red Jepang yang halus ini tanpa terlihat resletingnya di tutorial sebelumnya juga ya. Ini sudah ada caranya, silahkan dicari di channel Hidayah Akifah cara menjahit resleting Jepang. Kalau sudah diselesaikan, resleting sudah dipasang, sudah disetrika, variasinya juga sudah ditempel. Bagian atas ini kita obras ya, bagian resleting dalamnya juga diobras sisa kampuhnya. Kalau sudah, kita selesaikan bagian bawah. Ini kan bagian atas muka sudah selesai ya kan. Kita selesaikan bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya. Bagian bawahnya saya akan menggunakan lipit hadap karena kebetulan si customer yang memesan busana ini itu mintanya terserah saya modelnya. Saya kasih variasi juga seperti ini karena tadi atasnya sudah ada variasi garis, bawahnya juga saya kasih variasi garis seperti ini. Ini juga sebenarnya cuma bahan ditempel saja. Ini bahan saya tempel sebenarnya, jahitan sisi dan sisi saya tempel dari bahan kombinasi sebelahnya. Nah, ini seperti ini. Karena ini mau saya lipit hadap, awalnya kan bahan seperti ini. Bahan seperti ini ya. Ini adalah untuk lipit hadapnya. Ini polanya, pola roknya.
Nah, kita jahit dulu. Kita jahit 3 cm ya, sekitar 3 cm dari atas sampai bawah. Kita jahit dulu ini sekitar 3 sampai 4 cm atas sampai bawah ya. Kita jahit 3 cm. Ini saya jahit kunci. Kemudian bagian bawah dijahit juga sampai ke bawah ini. Sampai ke bawah ini dijahit. Ini adalah cuma jahit bantu. Yang nantinya kalau sudah selesai, ini jahitan ini akan dilepas. Ya, kita jahit lurus dari atas sampai bawah dan dibuka disetrika seperti ini. Dibuka setrika seperti ini. Dibuka setrika, ini hasilnya sudah saya buka, sudah saya setrika. Ini bagian belakang ya. Ini bagian belakang, bagian buruknya, bagian dalam. Ini sudah saya setrika. Bagian depan juga sudah saya setrika. Hasilnya seperti ini. Ya, tapi ini untuk jahitan pertama ini nanti kita dedel setelah selesai ya. Setelah selesai finishing, sudah selesai, akhir baru kita buka biar jahitan lipit hadapnya lebih mampat. Ya, kalau sudah jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Ya, ini bagian bawah seperti ini. Baru kita gabungkan dengan bagian atas. Ini bagian bawah kita gabungkan dengan bagian atas seperti ini. Bagian muka bawah digabungkan dengan bagian atas seperti ini. Ya, jangan lupa untuk tanda jahitan ini sambungan ketemu dengan sambungan. Tapi sebelum itu kita jahit dulu lipit hadapnya ya. Sebelum digabungkan ke bagian atas, kita jahit dulu lipit hadapnya. Ini kan baru awal lipit hadap awal. Sekarang kita sambung bagian ini ya, untuk menentukan lipit hadap. Kita jahit ini ya, kita jahit ini. Kita jahit bagian sini lurus sampai bawah ya, bukan jahit bantu tapi jahit utama. Dari atas ini dikunci sampai bawah kita jahit ya. Kita jahit terlebih dahulu. Ini sudah kita jahit kampuh yang bagian tengah mukanya ya, 2 cm. Ini 2 cm sudah kita jahit ya, dari kampuh menuju ke garis untuk menjahit batas jahitan. Ini sudah dijahit. Nantinya kita buka, kita setrika ya. Cara menyetrikanya saya ajarkan untuk kampuh buka kan seperti ini nanti jadinya ya. Jadinya kan nanti kurang lebih seperti ini ya kan. Jadinya kampuh buka kan seperti ini ya. Nanti cara nyetrikanya juga seperti ini. Terus ini kita buka, kita setrika. Mari kita lihat cara menyetrika kampuh buka biar langsung membentuk kampuh bukanya. Kampuh yang akan kita buka, yang akan kita setrika, direntangkan seperti ini ya, bahannya direntangkan seperti ini. Kemudian kita menjahit kampuh yang bagian depan ini sembari menjahit membuka, menyetrika. Maaf, kita akan menyetrika kampuh buka yang ini ya, sembari membentuk lipit hadapnya ya. Berarti 1 kali setrika itu 2 pekerjaan terselesaikan. Kita tata seperti ini biar hadap-hadapan, biar kampuhnya berhadapan karena ini lipit hadap ya, lipitnya berhadapan. Kita bentuk seperti ini ya, kita bentuk seperti ini. Ini kalau belum terlihat ya, bentuk seperti ini. Kita hadap-hadapkan ini juga kita hadap-hadapkan, ini juga dihadapkan ya. Ini dihadapkan, kampuhnya kita buka. Kampuh ini dibuka, kampuhnya dibuka, diletakkan di tengah-tengah seperti ini ya. Baru kita kasih air seperti ini, bagian tengahnya kampuhnya, lipit hadapnya bagian sisi juga dikasih air, lipit hadap ini sisinya juga dikasih air. Ini ya, ini lipit hadap, ini lipit hadap, ini kampuh bukanya. Nah, ini kampuhnya, kampuh tengah muka saya bikin kampuh buka.
Ini kita setrika. Setrikanya kita tekan-tekan saja seperti ini. Ditekan-tekan. Ya, ditekan-tekan nyetrikanya. Nyetrikanya ditekan-tekan, jangan digeser. Kita tekan-tekan seperti ini. Ini juga sama, nyetrikanya ditekan saja. Oke. Ini kalau sudah mampat seperti ini, sudah mampat, baru geser ke yang belum disetrika. Geser seperti ini sama. Ini sama, ditaruh kampuh bukanya. Kampuhnya bagian muka, tengah mukanya ditaruh di batas jahitan. Ini dipaskan lipit hadapnya. Nah, lipit hadapnya dibentuk biar lipitnya atau kampuhnya berhadapan. Ya, seperti ini ya, dihadapkan berhadapan. Awalnya kan seperti ini, ya, awalnya seperti ini, baru kita hadapkan. Karena ini kampuh hadap. Nah, ini bentuk lagi bagian jahitan tengah muka, kita taruh di tengah-tengah dan kampuhnya dibuat kampuh buka, ya, seperti ini. Baru kita semprot lagi pakai air. Sebelah sini juga sama. Ini juga sama, disemprot pakai air. Lalu kita ulang menyetrika seperti tadi. Ya, kira-kira seperti itu cara menyetrikanya. Kita lanjut. Ini jadi yang awalnya seperti ini, ya, kita jadikan kita jadikan lipit hadap dengan cara menyetrika. Jadi ini yang awalnya kita jahit seperti ini, kampuh lipit hadapnya kita bentuk dengan cara menyetrika yang sudah saya praktekkan tadi, dan hasilnya jadi kampuh jadi lipit hadap seperti ini, ya. Ini lipit hadap yang bagian dalam atau bagian buruknya. Yang bagian baik ini masih tertutup, yang bagian baik belum saya buka. Saya buka nanti setelah ini selesai, ya, baru nanti jahitan yang di depan ini, yang awal, jahitan yang pertama, nanti kita buka. Ini sudah ada lubangnya biar kita membukanya lebih mudah, ya, karena ini yang di atas ini jahitan utama, tapi yang di bawah ini jahitan bantu. Kalau sudah seperti ini, ya, kita sambung dengan bagian bawah dengan cara ini disemat dulu pakai jarum pentul, ya, lipit hadapnya biar tidak bergeser. Kita semat pakai jarum pentul seperti ini, kita semat, ya. Ini juga sama, kita semat pakai jarum pentul dulu yang sebelah kanan. Ini juga kalau perlu, kalau kalian kurang yakin dengan sematan jarum pentul, bisa dijahit bantu dulu lipit hadapnya biar tidak bergeser. Ini bisa kalian jahit dulu, atau dengan disemat seperti ini pun sudah bisa, ya, sudah bisa membantu. Kalau sudah disemat seperti ini, baru kita sambung dengan bagian ini, bagian muka yang tadi, ya, yang dari awal itu sudah dijahit. Ini bagian mukanya disambung dengan bagian bawah muka. Ini bagian atas muka disambung dengan bagian bawah muka. Jangan lupa jahitan ketemu jahitan, ya, ini tanda tengah ketemu tengah. Tapi resleting tidak usah kejahit, ya, resletingnya tidak usah kejahit. Ini saya paskan dulu. Ini disemat dulu pakai jarum pentul sama. Ini, ya, tengah dulu yang kita semat biar hasilnya nanti sama. Ini disemat dulu, nanti kita jahit tengah-tengah saja nggak apa-apa yang disemat, baru kita jahit
dari ujung sini sampai ujung sini ya, sampai ujung sini ya. Kita jahit dulu, kita jahit sampai ujung sini ya. Kita jahit dulu untuk menyambung badan muka atas dan badan muka bawah. Ini sudah kita sambung seperti ini, atas dan bawah ya. Ini bagian atas, yang ini bagian bawah sudah disambung, hasilnya seperti ini. Sudah disambung seperti ini. Nanti kalau sudah disambung seperti ini, kita selesaikan dulu bagian ini, lingkar kerung lehernya. Karena ini lingkar kerung lehernya tanpa ada kerah, tidak saya kasih kerah, hanya lingkar leher biasa bulat. Untuk itu yang paling awal jangan kita sambung sisi dulu ataupun kita pasang lengan dulu. Yang pertama kita sambung bahu terlebih dahulu. Bahu depan, ini depan sudah kita sambung seperti ini ya, dengan bahu bagian belakang. Kita sambung seperti ini, depan dan belakang disambung, bahunya terlebih dahulu. Kita jahit bahu terlebih dahulu. Bahu kita jahit, bahu kanan kita jahit, bahu kiri kita jahit. Ini sudah saya jahit bahunya. Bahunya sudah dijahit seperti ini ya. Ini sudah dijahit. Baru kita buka disetrika. Ini nanti dibuka disetrika. Ya, dibuka disetrika seperti ini. Ya, kita buka setrika dulu. Jika sudah disetrika seperti ini, bahunya sudah terjahit dan sudah disetrika, kita siapkan lapisannya. Ya, ini lapisannya. Ya, lapisannya ini sudah ada lapisan sama bentuk atau depun untuk menyelesaikan bagian lingkar leher. Ini sudah disiapkan polanya ya, dengan bentuk yang sama. Sudah ada di tutorial sebelumnya juga, silahkan dicari. Seperti ini. Baru kita bagian baik ketemu bagian baik kita pasang ya, disemat. Ini bahu ketemu bahu, ini bagian bahu ya, ketemu bagian bahu pada bahan utama. Bagian bahu pada lapisan atau depunnya disamakan, disemat dengan bagian bahu pada bahan utamanya. Seperti ini ya, sudah disemat. Di bagian baik menyematnya, ini resleting kita buka dulu biar untuk mempermudah ya. Dan jangan lupa untuk bagian depan ini kita balik terlebih dahulu seperti ini. Kita balik kampuhnya dibalik seperti ini ya. Ini awalnya kan di sini, di belakang kita balik seperti ini. Nah, ditaruh di bagian muka pada waktu menjahit. Ya, ini bagian baik, ditaruh di bagian baik. Seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Biar lebih jelas, ini awalnya di dalam, kita balik kampuhnya ke bagian baik atau bagian muka terlebih dahulu. Kita semat pakai jarum pentul. Disemat pakai jarum pentul. Ini sudah saya semat pakai jarum pentul. Baru ini disemat juga. Nah, depunnya di atasnya kampuh. Ya, ini kampuh, ini depun. Ya, ini depun, ini kampuh. Kampuhnya di bawah, depun posisi di atas. Ya, kita semat juga. Sama, kita semat, muter. Ya, muter, kita semat muter-muter. Ya, bahu yang sebelah kiri juga disamakan bahan utama dan depunnya. Baru ke bagian tengah. Seperti ini. Disamakan dulu. Ini bahu ketemu bahu, ini sudah bahu, sudah ketemu bahu. Baru kita ke tengah. Ya, ke bagian tengah.
tengah juga disemat. Kalau sudah, baru bagian depan lagi, depan sama. Ini yang bagian kampuh kita balik ke depan seperti ini, hadapan ke depan ya. Ini bagian baik, kampuhnya diarahkan ke bagian baik seperti ini, kita semat. Nah, kampuh resleting ini di bawahnya dan bagian depon di atas kampuh ya. Kita semat seperti ini, baru kita jahit. Kita jahit 1 cm atau sesuai dengan batas jahitan atau batas kampuhnya. Kita jahit dulu ya. Ini sudah dijahit, disambung ya. Depon sudah dipasangkan dengan bahan utama. Deponnya sudah dipasang dengan bahan utama seperti ini, sudah bersambung dengan bahan utama. Kalau sudah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada jahit lengkung ini, kita potong cekris-cekris sampai ujung jahitan. Tapi jahitan jangan sampai kepotong seperti ini. Melingkar sampai batas kampuhnya. Semua kampuh di lingkaran ini, lingkaran leher, kita gunting-gunting kecil atau biasa disebut dengan gunting cekris seperti ini. Kita potong lagi ini juga sama, dipotong melingkar, dipotong kecil, jaraknya sekitar 1 cm dari potongan dan menuju ke batas jahitan ya, batas jahitan. Tapi jahitan jangan sampai ke gunting ya, atau ke cekris, digunting-gunting kecil. Ini fungsinya untuk membentuk lingkaran ya, lingkarannya jadi lebih bagus, lebih membentuk kalau kampuh ini kita potong-potong seperti ini. Kalau kampuhnya kita potong-potong seperti ini di dalamnya ya, kampuh dalamnya kita potong-potong seperti ini sampai batas jahitan, tapi jahitan jangan sampai ke potong ya. Kita cekris-cekris, ini namanya guntingan cekris untuk membentuk lapisan lehernya ya, atau membentuk kerung lehernya yang nanti pada waktu jadi kerung lehernya itu berbentuk kerung leher bulat. Ini sudah kita cekris-cekris, kita balik lapisannya kita balik seperti ini ya. Ini kan tadinya di dalam, di luar seperti ini, kita balik ke dalam, masuk ke dalam seperti ini ya. Biar lebih membentuk lagi, langkah yang terakhir pada waktu pembuatan ini juga kita balik seperti ini ya. Ini sudah jadi ya. Ini bagian dalam, yang ini bagian luar ya. Ini kan sudah membentuk, sudah terbentuk. Biar bentuknya si lapisan ini tidak keluar, terlihat di bagian baik, langkah selanjutnya adalah kita jahit tindes di bagian lapisan ya, bukan di bahan utama, lapisan. Bahan utama tidak ikut kejahit, yang terjahit adalah lapisan dan bagian kampuh. Kampuh ini ikut kejahit. Jadi kampuh diarahkan ke lapisan pada waktu menjahit. Jadi nanti kampuhnya ikut terjahit, tapi bahan utama tidak ikut terjahit. Kita jahit muter lingkar kerung leher, semua dijahit ya. Sekali lagi yang dijahit adalah lapisannya. Bahan utama tidak ikut terjahit. Kampuh diarahkan ke bagian lapisan. Tutorial ini sudah ada sebelum, di video sebelumnya, kalian bisa lihat lagi. Nah, kita jahit tindes dulu di sini.
di lapisan ya. Ini sudah dijahit tindes ini ya, ini sudah dijahit tindes. Oh biar kelihatan ya, ini sudah dijahit tindes dalamnya ya. Untuk bagian kampuhnya ikut terjahit, sedangkan bahan utama tidak ikut terjahit. Bahan utama hasilnya seperti ini ya. Ini sudah jadi lehernya sudah jadi seperti ini. Nanti penyelesaian bagian dalamnya kita tinggal zoom ya, biar lebih rapi hasilnya. Ini sudah jadi seperti ini hasilnya, tinggal kita jahit bagian sisi ini, dijahit ya sisinya ya, nanti hasilnya seperti ini. Kita pakai langsung saja. Nah seperti ini, tinggal sisi bagian kanan dan kiri kita jahit. Kalau mau ada sakunya berarti tinggal jahit sisi dan pasang saku samping. Untuk pasang saku samping juga sudah ada tutorialnya di video sebelumnya, jadi kalian bisa lihat. Kalau tidak ada sakunya tinggal dijahit sisi ya. Untuk tahap selanjutnya ini sudah seperti ini hasilnya kurang lebih ya. Kita tinggal jahit bagian sisinya terlebih dahulu. Ini bagian sisi sudah saya jahit dan sudah saya pasang saku juga. Tutorial pemasangan saku juga sudah ada di video sebelumnya, silahkan dicari. Ini sudah saya jahit sisinya, sisi kanan sudah sekalian saku, sisi kiri juga sudah saya jahit sisi kiri ya, sudah jahit sisi depan dan sisi belakang sudah disambung, tinggal kita balik hasilnya seperti ini ya. Sudah saya jahit, ini hasilnya seperti ini, sudah dijahit. Ini juga sudah ada sakunya, ini sudah ada sakunya ya, sudah dijahit, sudah ada sakunya. Kita tinggal selesaikan bagian kerung lengan ya. Bagian kerung lengannya tinggal bisa selesaikan dengan memasang bagian lengan. Bagian lengannya juga saya kasih variasinya tinggal ditempel dengan bahan lain. Ini tinggal ditempel saja, jahitnya cuma ditempel saja. Terus kita masang lengan. Langkah selanjutnya ini dipasang lengannya. Sebelum lengannya dipasang kita jahit dulu bagian sisi lengannya ya. Sisi lengannya kita jahit dulu. Untuk sisi lengan ini sudah saya jahit seperti ini. Sisi lengannya sudah nyambung. Belahan untuk mempermudah wudhunya juga sudah saya pasang. Untuk belahan untuk mempermudah wudhu juga sudah ada di tutorial sebelumnya, silahkan dicari di channel Hidayah Akifah ini. Dan untuk memasang lengan ya, memasang lengan ke bagian badan seperti biasa kita jahit bantu dulu seperti ini, jahit bantu ya. Ini jahit bantu biar kampuhnya itu bergelombang ya, kampuhnya bergelombang seperti ini. Kalau kampuhnya sudah bergelombang tapi jahitnya tidak ada gelombangnya, hanya kampuhnya saja yang bergelombang, kalau sudah kita sematkan di sini. Untuk pola ini saya gunakan pola dressmaking, jadi untuk bagian depan polanya itu lebih besar dari bagian belakang. Untuk itu lengan harus maju 1 cm dari sisi menuju ke depan. Sisinya menuju ke depan, tidak pas sisi ketemu sisi lengan, tapi maju 1 cm dari sisi lengan. Jadi tidak pas, maju 1 cm dari sisi lengan. Sisi lengan maju 1 cm dari sisi badan, tidak pas di badan karena polanya lebih besar 1 cm dari pola bagian belakang. Ini kita semat seperti ini ya, kita semat seperti ini, kita semat muter, nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah disemat semua ya, sudah disemat ini dalamnya. Pada waktu menjahit
lengan itu harus berada di atas. Bagian lengan, ini bagian lengan harus berada di atas, sedangkan badan waktu jahit itu harus berada di bawah. Ya. Untuk bagian atas ini yang tadi sudah ada jahit bantunya, kita jahitnya pas di jahitan bantu dan posisi kampuh itu tetap bergelombang, jangan ditarik. Posisinya biar bergelombang seperti ini. Kalau yang badan kan tidak ada jahit bantu, jadi otomatis lurus. Tapi untuk yang bagian lengan, karena ada jahit bantunya, otomatis kampuhnya bergelombang. Setelah itu, setelah disemat semuanya, kita jahit keliling, melingkar, ya, sesuai dengan kampuhnya. Kita jahit terlebih dahulu. Untuk lengan sudah saya jahit, hasilnya seperti ini, tidak ada bergeruk, bahkan cenderung mengembang atau bervolume seperti ini. Jahitnya hasilnya seperti ini jahitnya. Ini ada gelombang di bagian kampuh lengannya. Tapi untuk kampuh badan tanpa gelombang. Kampuh lengannya ada gelombangnya. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi nanti begitu dibalik, hasil bagian luarnya itu cenderung mengembang seperti ini, ya, cenderung bervolume. Ini hasil pembuatan lengan yang dibuat dengan cara atau teknik menjahit bantu terlebih dahulu sebelum disambung ke bagian lengan. Nah, demikian sampai proses akhir pemasangan lengan. Dan yang paling akhir ini adalah proses melipat atau mengelim bagian bawah. Untuk kelim bawah kita lipat jadi dua kali seperti ini, karena ini roknya rok melingkar, jadi kita lipat 2 kali seperti ini. Kita semat, ya, melingkar. Kita 2 kali seperti ini, dilipat setengah senti, baru dilipat 1 cm, baru dilipat lagi sekitar 2 cm, baru kita jahit. Kita jahit dulu. Caranya tadi dilipat 1 kali 1 cm, baru dilipat lagi 2 cm dengan hasil seperti ini, ya, seperti ini dilipat. Nanti kita jahit di bagian sini, kita jahit mepet di sini 2 mili. Ya, kita jahit, lipat dulu dan kita jahit. Demikian tutorial pembuatan blazer gamis kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.